Udah makan belum kak? Nah, ini lagi ngapain? Ini lagi ngapain nih? Nih, ini lagi ngapain nih? Nah, lagi gambar. Maksudnya makan nasi kali kak. Ya Allah, tipikal banget emang orang Indonesia ya. Kalau buat kenyang itu harus makan nasi dulu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Daripada harus makan temen dulu baru kenyang. Cuak. Jauh sebelum kasus Inara Rusli yang menikah siri dengan suami orang yakni Insanul Fahmi, dulu juga ada kasus serupa dari kalangan selebriti, yakni terjadi pada Krisdayanti. Diva yang akrab disapa Kade ini dilabrak istri pertama Raul Lemos karena sudah menikah tanpa persetujuan. Menurut Kade, dia menerima pinangan Raul karena mengaku sudah duda. Tak seperti Inara Rusli yang mengaku ditipu insan setelah istri sah yakni Wardatina Mawa lapor polisi, Kade justru dengan lapang dada meminta maaf ke istri pertama di hadapan publik. Saya memang berhubungan dengan Bapak Raul yang menurut pengakuan beliau adalah seorang duda. Saya telah melakukan kekeliruan dan mempercayai pengakuan Bapak Raul begitu saja. Jadi saya sangat terpukul dan kepada istri Bapak Raul beserta keluarganya saya mohon maaf besar-besarnya karena kesilapan saya selama ini. Udah hilang aja nih. Apa? Iya. Rambutnya garisnya? Iya. Iya kan kamu rambutnya numbu. Aku pasti kan. Nih rambut sini kamu nih. Nih mirip mami nih sama lembat. Sampai nyambung ke alis tuh. Udah makan? Ayam mana ayam? Di bawah. Kakak udah bangun belum? Hmm? Kakak masih bobo apa baru udah bangun? Masih. Hmm? Masih. Langkah Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya menjadi titik baru dari hubungan yang sejak awal memang penuh tanda tanya. Inara menuduh Insanul melakukan penipuan karena mengaku berstatus duda, sebuah klaim yang kemudian berkembang menjadi isu nikah siri dan berujung pada perkara pidana. Namun reaksi publik tidak bergerak searah dengan narasi Inara. Banyak yang menilai alasan dibohongi soal status terasa tidak selaras dengan pengalaman kehidupan Inara sendiri. Dia pernah menjalani pernikahan, perceraian, dan yang paling penting, paham bahwa status seseorang bukan ditentukan lewat kata-kata, melainkan melalui dokumen legal. Jika Insanul benar mengaku sudah bercerai, seharusnya permintaan terhadap akta cerai adalah langkah paling sederhana dan paling mendasar. Justru keputusan Inara untuk tetap melangsungkan nikah siri tanpa memastikan status hukum pasangan menunjukkan kelalaian yang tidak kecil. Sulit membayangkan seseorang yang pernah melewati proses perceraian tidak memahami pentingnya bukti legal. Karena itu, publik menilai ada unsur kesengajaan atau setidaknya pembiaran dalam menerima status yang tidak jelas namun tetap melangkah ke pernikahan. Kasus ini seharusnya bisa selesai di level verifikasi dasar. Tapi ketika verifikasi tidak dilakukan, lalu masalah muncul, tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya dialihkan. Hukum bekerja berdasarkan bukti, bukan penyesalan belakangan. Pada akhirnya, laporan polisi ini mungkin tidak hanya membuka kasus baru, tetapi juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang gagal jujur? Pasangannya atau dirinya sendiri dalam melihat fakta yang sejak awal tidak pernah benar-benar ia periksa? Bagaimana menurut Anda? Di mana nurani kalian? Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut? Sampai segitunya kalian sama sekali nggak mau memediasi suami istri yang sedang bertikai. Sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya. Tanyakan bapaknya di mana? Masih belum cukup juga. Masih harus memenjarakan ibunya. Coba tanyakan hati nurani kalian. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Karni. Nah, ini kita lanjut lagi di info selanjutnya, yaitu terkait Inara Rusli ya. Ada reaksi Ibu Virgo saat anak akan dilaporkan oleh Inara Rusli. Harusnya anak yang saya laporkan ya.
Waduh. Nah, ini kita lihat seperti apa info-info dari Inara Rusli selanjutnya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lanjut lagi guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys. Dan kita tonton info selanjutnya. Kita reaction seperti biasa. Kita komentari setiap videonya guys ya. Buat kalian mau komentar bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Ini ada perbuatan di lantai 3 itu ruang kerja. Kenapa nggak di kamar? Kan ada CCTV. CCTV di ruang kerja buat lihat anak-anaknya, ya haknya lah kata gitu. Mungkin lupa ada CCTV kalau Allah udah berkehendak akan ditunjukkanlah semua katanya. Rumahnya Virgon ya kak, cina katanya gitu guys. Yang mau dilaporin apaan? Jadi laporin 5 orang. Ini nggak laporin dari mana? Ini kira-kira keluar. Dikasih keluar. Yang minta istilahnya dari CCTV ini kalau ini sesuai dengan kalau minta CCTV dari istrinya kan nggak kompeten. Emang dikasih orang-orang itu bilang istrinya kalau punya bukti ada bukti nggak, ada ini nggak, ada kayak gitu. Yang mau dilaporin apaan? Laporin 5 orang. Harusnya anak saya kalau punya unik anak saya yang harus laporkan dia, kan itu anak-anak. Tapi memang laporannya belum diberitahu. Mungkin kalau boleh tahu kapan sih terakhir Kak Inara bertemu dengan anak-anaknya? Kalau memang semenjak berita ini mencuat, Kak Inara sudah paling tidak diminta akses dari itu. Aku kemarin ketemu sama ibunya Inara gitu. Ya gini deh, Bang, teman Bang gitu ya. Itu pilihan dia. Ya, tapi itu ibunya memang begitu simpel. Jadi ya udah nggak mau banyak tanya lagi. Yang penting ternyata ibunya tahu gitu. Biasa aja ya kalau aku lihat ya, nyantai aja, Mercy. Ya mungkin. Karena ibunya juga dulu kan artis ya, jadi ya mungkin udah biasa masalah gosip. Waduh. Gempar ya, Inara Rusli keberkok asik dugem dengan Insanul Fahmi. Ekspresinya bikin heboh kan. Gengs, ada sesuatu yang rasanya makin hari makin gak masuk di logika. Setiap kali kita pikir drama Inara Rusli sudah mau mereda, justru ada kejutan baru yang bikin semua orang terdiam. Dan malam ini muncul potongan video yang membuat publik bertanya-tanya, benarkah itu Inara? Benarkah ia sedang dugem? Dan benarkah sosok yang bersamanya adalah Insanul Fahmi? Tapi sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Dijauhkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan seperti kasus yang sedang ramai ini. Dan semoga yang menonton video ini sampai akhir dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Gengs, hidup itu aneh. Kadang orang yang berniat baik pun bisa terseret masalah hanya karena salah memilih lingkungan. Kadang pula seseorang yang merasa paling benar justru menyimpan rahasia paling gelap. Dan kasus ini mengajarkan kita bahwa kebenaran itu tidak selalu muncul dari orang yang paling keras berbicara, tetapi dari proses panjang yang pelan-pelan terbuka. Hari ini, media nasional kembali menurunkan kabar mengejutkan. Inara Rusli resmi melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Ini bukan sekedar kabar kecil, ini laporan serius yang didampingi kuasa hukum. Dalam laporannya, Inara mengklaim bahwa dirinya telah dibohongi tentang status Fahmi, bahkan soal kehidupan pribadinya, hingga membuat Inara merasa dijebak dalam pernikahan siri itu sejak awal. Kuasa hukum Inara menyebut sudah ada bukti-bukti yang dilampirkan. Ada dokumen, ada riwayat komunikasi, ada rekaman, dan semuanya kini dalam proses penyelidikan resmi. Artinya, apa yang sebelumnya hanya rumor, kini sudah menjadi berkas formal di meja penyidik. Tidak berhenti di sana. Beberapa hari sebelumnya, Inara juga mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan penyebaran rekaman CCTV pribadinya yang disebut-sebut bocor dan beredar luas di publik. Materi CCTV ini awalnya dijadikan bagian dari laporan Wardatina Mawa, istri Insanul Fahmi. Namun, entah bagaimana bisa tersebar ke media sosial dan menimbulkan kegaduhan besar. Penyidik ini sedang menelusuri alur akses rekaman itu. Siapa yang memegang, siapa yang membawa keluar, dan siapa yang mempublikasikannya. Media bahkan menyebut bahwa ada kemungkinan nama lain ikut terseret dalam penyebaran CCTV tersebut. Netizen pun langsung berspekulasi dan situasi semakin panas.
Sementara itu, laporan Wardah Tina terhadap Inara dan Fahmi yang sebelumnya viral karena dugaan perselingkuhan dan perzinahan masih tetap berjalan. Kasus ini belum ditutup, belum dihentikan, dan belum ada keputusan akhir. Artinya saat ini ada dua kudu laporan yang berjalan bersamaan. Satu dari Wardah Tina terhadap Inara dan Fahmi, satu lagi dari Inara terhadap Fahmi. Kasus ini kini seperti labirin, semakin dicari ujungnya, semakin banyak pintu baru yang terbuka. Dan di tengah semua proses hukum itu, justru muncul sebuah video baru. Video yang cuma hitungan detik, namun langsung membuat publik gaduh luar biasa. Sebuah ruangan gelap dengan cahaya biru dan ungu. Musik samar terdengar, kamera bergoyang, lalu sekelebat wajah yang disebut-sebut sangat mirip Inara Rusli. Waduh, itu dia guys ya, infonya dari Inara Rusli untuk hari ini. Mungkin kalian punya reaksi ya. Ini info dari Inara Rusli yang kabar kok asik dugem dengan Insanul Fahmi guys. Ekspresinya lebih bikin heboh guys ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir guys. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih juga sudah subscribe channel Oki Kevin. Mudah-mudahan kalian rezeki selalu lancar dan dipermudahkan urusan segalanya guys ya. Dan see you guys.